Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di seri video pembelajaran kita kali ini. Dalam video kita kali ini kita akan belajar tentang persilangan monohibrida dengan tipe dominan resesif. Nah, saya harap anak-anakku sudah melihat video yang pertama, yaitu tentang pengantar pewarisan sifat untuk tahu apa istilah genotip, fenotip, alel, gamet, dan lain sebagainya. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar tentang persilangan monohibrida. Mono itu satu, hibrida itu sifat, dan kemudian ada dominan dan resesif. Ini menunjukkan bahwa nanti antara gen ada yang gen dominan, ada gen yang resesif. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Misalnya di sini ada sebuah bunga warna merah disilang dengan genotip M besar, disilangkan dengan bunga warna putih M kecil. Oke, di mana sifat merah, saya ganti dulu, di mana sifat merah ini dia bertindak sebagai dominan, sedangkan sifat warna putih dia bertindak sebagai resesif. Baik, kita akan langsung mengerjakan contoh ini. Bagaimana cara melakukan persilangan? Baik, di sini kita punya parental atau orang tua, yaitu bunga merah dan bunga putih. Nah, bunga merah adalah fenotip, warna putih adalah fenotip. Si bunga merah ini punya genotip M besar, kita silangkan. Bunga putih punya genotip M kecil. Nah, setelah parental ini kita tuliskan, sekarang kita mencari gametnya. Oke, M besar, M kecil ini adalah sebuah alel atau variasi gen. Maka gametnya, nah kita harus ingat bahwa sel kelamin itu bersifat haploid atau mengandung kromosom setengah dari induknya. Jadi kita lihat dia M besar, maka gamet yang mungkin dari sini adalah M besar. Jadi kita ambil satu, M besar karena dua-duanya sama, diwakili satu. Di sini M kecil, maka gametnya adalah M kecil. Kita silangkan menjadi filial ke-1 atau F1. Maksudnya filial itu adalah keturunan ke-1. M besar dan M kecil menghasilkan M besar, M kecil dengan warna M besar merah, M kecil putih, di mana merah dominan maka menghasilkan warna merah. Nah, kita lihat induknya M besar homozigot dengan M kecil homozigot menghasilkan keturunan pertama M besar, M kecil dengan fenotip warna merah heterozigot. Sekarang bagaimana kalau anak keturunannya ini, si bunga warna merah M besar, M kecil, kita silangkan dengan sesamanya juga merah tapi M besar, M kecil. Maka di sini ada parental kedua, ini parental 1, ini parental 2. Kita silangkan bunga merah dengan bunga merah.
Tapi bunga merah warna di sini adalah yang dengan genotip M besar M kecil. Di sini juga sama, M besar M kecil. Oke, sekarang kita cari gametnya. Nah, kalau di atas tadi M besar dan M besar, kita ambil satu M besar saja karena keduanya sama. Maka di sini ada M besar dan M kecil, maka gametnya adalah M besar dan M kecil. Jadi kemungkinan gametnya ada dua. Yang bunga satunya lagi juga sama, M besar M kecil. Nah, karena di sini berbeda, kita ambil satu. Maka keturunan kedua, filial kedua dapat kita buat tabel seperti ini. Nah, di sini kita tuliskan yang atas ini M besar, ini M kecil. Yang ini kita tuliskan di sini, ini M besar, ini M kecil. Oke, saya ganti warnanya dulu. Kita silangkan di kotak yang pertama ini M besar dengan M besar, kita tulis M besar M besar. Nah, M besar ini warna apa? Berwarna merah. Merah dominan, hasilnya merah. Kotak yang kedua M kecil dan M besar, kita tuliskan, ingat huruf besar yang pertama, M besar M kecil, merah dominan, putih resesif. Nah, sehingga kita tuliskan merah. Kotak yang ketiga M besar dengan M kecil, menghasilkan M besar M kecil, merah dominan, putih resesif, maka menghasilkan merah. Kemudian kotak keempat M kecil dengan M kecil, putih resesif menghasilkan warna putih. Nah, berarti ada 4 kemungkinan anak di sini. Dapat kita tuliskan perbandingan. Yang pertama genotipnya. Bagaimana perbandingan genotipnya? Ada M besar, jumlahnya 1. M besar M kecil ada 2. Dan yang ketiga M kecil ada 1. Jadi perbandingan genotipnya M besar banding M besar M kecil banding M kecil adalah 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotip adalah merah. Kita lihat yang merah berapa? 1, 2, 3. 3 berbanding putih ada 1. Nah, jadi kalau perbandingan fenotipnya yang merah 3, yang putih 1. Gunanya untuk apa? Nah, sekarang andai kata kalian bertemu dengan soal, jika dihasilkan F2 sebanyak 100 bunga, ya, berapa yang merah dan berapa yang putih? Nah, kita bisa hitung, karena yang ditanya merah dan putih, kita lihat perbandingan fenotip. Berarti yang merah adalah 3, totalnya adalah 4. 3/4 kali jumlahnya adalah 100 bunga, sama dengan 75 bunga. Sedangkan yang putih 1/4 kali 100 bunga adalah 25 bunga. Jadi kita bisa tahu bahwa dari keturunan kedua ini, andai kata dihasilkan 100 bunga, maka yang 75 bunga atau 75% adalah berwarna merah, dan sedangkan yang 25 bunga atau 25%-nya
adalah berwarna putih. Jadi kita bisa tahu perbandingan fenotip dari persilangan monohibrid dominan resesif adalah sifat dominan atau sifat merah tadi 3, sifat putihnya 1. Baik anak-anakku semua, ini adalah cara melakukan persilangan pada persilangan monohibrida dominan resesif. Semoga bermanfaat. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantikan seri video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.